Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pemirsa, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian sirah sahabat. Kita masih membahas sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat-saat terakhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan melihat bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dari Anas radhiyallahu anhu, annal muslimin bainahum fi salatil fajri min yaumil isnain wa Abu Bakrin yusalli bihim lam yafja'hum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kashafa as-sitra min hijrati Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kaum muslimin sedang sholat subuh, tepatnya hari Senin, dan Abu Bakar yang menjadi imam, atau Abu Bakar yang mengimami mereka, tidak ada yang mengejutkan mereka kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad kashafa as-sitra, beliau membuka kain tirai dari kamar Aisyah radhiyallahu anha. Fanadhara ilaihim wa hum fi sufufis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mereka. Mereka berada di saf-saf salat. Summa tabassama yadhaku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan tertawa. Beliau senang melihat para sahabat yang sedang mengerjakan salat subuh. Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang bila umatnya mengerjakan salat. Maka bahagiakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan salat. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah salat. Buatlah beliau senang dengan mengerjakan salat. Fanaqassa Abu Bakrin ala akibaihi liyasila as-saf. Maka Abu Bakar mundur ke belakang supaya dia bisa sampai ke saf. Ya, saf pertama. Wa dhanna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ay yakhruja ila shalah. Abu Bakar mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ingin keluar salat. Wa hamma al-muslimun ay yaftatinu fi salatihim farhan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin hampir tergoda dalam salat mereka. Mereka hampir membatalkan salat mereka karena senang, karena gembira
melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sembuh karena ketika itu beliau sakit. Beliau keluar dari beliau melihat mereka dari kamar Aisyah. Mereka mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sembuh dan akan sholat bersama mereka. Mereka senang, mereka bahagia. Fa'asara ilaihim biyadihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an atimmu salatakum. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka menyempurnakan salat mereka. An atimmu salatakum, sempurnakanlah salat kalian. Tsumma dakhala al-hujrah wa arkha as-sitra. Kemudian beliau masuk kamar dan menutup kembali kain tirai. Para jamaah rahimakumullah, ini terjadi di hari Senin ketika sholat subuh, dan nanti di waktu duha Rasulullah SAW meninggal. Ini saat-saat terakhir dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanzur ila adabi siddiq kaifa awrasahu maqamuhu wal imamah ba'dahu. Lihatlah bagaimana posisi Abu Bakar Siddiq, atau lihatlah adab Abu Bakar Siddiq, bagaimana posisinya sebagai imam membuatnya bersikap demikian. Fakana dzalika ta'akhur ila khalfihi. Abu Bakar mundur ke belakang. Ketika dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mundur ke belakang. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat kepadanya untuk tetap di tempatnya. Jamzan wa sa'yan ila quddam. Ini merupakan usaha dan upaya untuk melangkah ke depan. Ini adab Abu Bakar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya beliau menjadi imam. Kemudian beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mundur ke belakang. Mundur untuk melangkah ke depan. Semakin tinggi adab seseorang, maka semakin tinggi kedudukannya. Wa bi kulli khatwatin ila wara' marahil ila quddam tangqati'u fiha a'naqul mati. Setiap langkah ke belakang, atau setiap satu langkah ke belakang, itu adalah tahapan-tahapan untuk melangkah ke depan yang sulit dikejar oleh pengendara lainnya. Allahu a'lam. Adab Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling beradab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak. Abdurrahman masuk menemuiku sementara di tangannya ada siwak. Wa ana mustanadatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya adalah tempat sandaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau sedang bersandar di dadaku. Fara'aituhu yanzuru ilaihi. Aku melihat beliau sedang memandang Abdurrahman. Wa araftu annahu yuhibbu siwak.
Dan aku tahu bahwasanya beliau menginginkan siwak. Fakultu akhidhuhu laka. Maka aku bertanya, maukah aku ambilkan untukmu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan kepalanya, an-na'am, ya. Maka Aisyah pun mengambil siwak itu dan memberikannya kepada beliau. Fastadda alaihi. Ternyata beliau merasa siwaknya keras. Lalu aku katakan kepada beliau, ulayyinuhu laka. Aku lunakkan untukmu. Beliau pun memberikan isyarat dengan kepalanya, an-na'am, ya. Maka aku pun melunakkan siwak tersebut untuk beliau. Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibbus siwak, menyukai bersiwak. Dan siwak ini disunahkan untuk dilakukan di setiap saat, ya. Namun kadang disunahkan atau sangat disunahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, seperti ketika hendak berwudu, ketika hendak sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak wudu. Dalam riwayat lain, inda kulli shalah, setiap hendak sholat. Kemudian juga, ya, sangat dianjurkan untuk bersiwak ketika hendak membaca Al-Quran, ketika bangun di malam hari, dan seterusnya. Beliau sangat menyukai siwak. Bahkan di akhir-akhir hidupnya beliau pun ingin bersiwak. Lalu, ya, beliau menggunakannya. Wa baina yadayhi raqwatun au ulbatun fiha ma. Di hadapan beliau ada bejana atau baskom yang berisikan air. Faja'ala yadkhulu yadahu fil ma'. Beliau masukkan tangannya ke dalam air. Fayamsah bihi ma wajahahu. Lalu beliau mengusapkannya ke wajahnya seraya berkata, fi rafiqil a'la hatta qubida, hingga beliau wafat. Wa malat yaduhu, dan tangan beliau lemas. Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana akhir ma takallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ar-rafiq al-a'la. Kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Allah ar-rafiqul a'la. Rafiqul a'la artinya teman yang paling tinggi, atau teman yang paling mulia, atau teman yang paling baik. Beliau ingin bersama teman yang paling baik. Siapa mereka? Ya, para nabi, para siddiqin, para syuhada, kemudian orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah sebaik-baik teman. Beliau ingin berkumpul bersama teman-teman yang baik. Ini kalimat terakhir yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Anas, ia berkata, lamma sakulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ja'ala yataghashah. Tatkala sakit Nabi semakin parah, beliau sangat menderita. Maka Fatimah alaihi salam berkata, wakrub abata, duhai ayah, betapa berat penderitaanmu. Faqala laha laisa ala
abiki karbun ba'dal yaum. Namun Rasulullah SAW berkata kepada Fatimah, laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini, ayahmu sudah tidak menderita lagi. Maksudnya apa? Meninggal. Udah. Orang kalau sudah meninggal, maka hilang rasa sakitnya. Falamma mata, tatkala Rasulullah SAW meninggal, Fatimah berkata, ya abata, ajaba rabban da'ah. Wahai ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhanmu. Ya abata, man jannatul firdaus ma'wa. Surga firdaus tempat kembalimu. Ya abata, ila Jibril na'na. Wahai ayah, kepada Jibril kami menyampaikan berita kematian ini. Falamma dufina, qalat Fatimah alaihas salam, ya Anas, atobat nufusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Tatkala beliau dikuburkan, Fatimah berkata, wahai Anas, apakah hati kalian rela antuhsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab? Kalian menimbunkan tanah di atas jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jasad yang mulia, jasad yang suci. Apakah kalian rela menimbunkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu mereka tidak rela. Namun orang yang meninggal ya harus dikuburkan. Apalagi yang bisa mereka lakukan kecuali menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqulu Aisyah, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina sahri wa nahri wa ana nadatuhu ila sadri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di antara pundak dan leherku. Dan aku adalah tempat sandaran beliau. Beliau bersandar di dadaku. Fara'aituhu rafa'a yadahu au asbi'ahu summa qala bal ar-rafiq al-a'la bal ar-rafiq al-a'la bal ar-rafiq al-a'la. Aku melihat beliau mengangkat tangannya atau mengangkat jarinya sambil berkata ar-rafiqul a'la, akan tetapi ar-rafiqul a'la, akan tetapi ar-rafiqul a'la. Fa'alimtu annahu la yakhtaruna. Kata Aisyah, maka aku pun sadar bahwasanya beliau tidak memilih kami. Beliau lebih memilih untuk pergi berkumpul bersama teman-teman yang baik. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Pada pertemuan sebelumnya, ya, ketika kita membahas keteguhan Abu Bakar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal sudah ada tanda-tandanya. Biasanya peristiwa-peristiwa besar itu diawali dengan tanda-tanda. Peristiwa meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan peristiwa yang besar. Sehingga diawali dengan tanda-tanda. Di antara tanda-tandanya Rasulullah SAW berkhutbah. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya ada seorang hamba yang diberi pilihan. Milih dunia atau milih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Mendengar khutbah Nabi SAW, Abu Bakar menangis. Maka para sahabat terheran-heran, kenapa Abu Bakar menangis?
Rasulullah SAW hanya menyampaikan tentang seorang hamba yang diberi pilihan. Pilih dunia atau pilih apa yang ada di sisi Allah. Ternyata hamba tersebut adalah Rasulullah SAW. Beliau lebih memilih akhirat. Lebih memilih apa yang ada di sisi Allah daripada dunia. Dan Abu Bakar tahu akan hal itu. Ini tanda bahwasanya sebentar lagi beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggal. Hanya Abu Bakar yang tahu. Baik kata sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, wa kana Abu Bakrin a'lamana. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mengetahui di antara kami. Dari Anas radhiyallahu anhu qala, lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Ketika hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka bersinarlah segala sesuatu. Masya Allah, Madinah menjadi terang. Madinah menjadi bercahaya. Falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu syai'. Namun ketika hari beliau meninggal, azlama minha kullu syai', maka gelap bagi kami segala sesuatu. Madinah menjadi gelap. Wa ma nafatna anin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-aidi hatta ankarona qulubuna. Kami tidak mengibaskan tangan kami dari debu kubur Nabi kecuali hati-hati kami mengingkari kami. Ya, maksudnya kayaknya apa benar Rasulullah SAW telah tiada? Seolah-olah mungkin mimpi ya. Kita kalau kehilangan orang yang kita cintai, kita merasa apa benar ya dia sudah meninggalkan kita. Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah berkata, lamma tufiya utturiba al-muslimun atau ittaraba al-muslimun. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin goncang. Faminhum man duhisa fakhulita. Di antara mereka ada yang terkejut, sangat terkejut hingga ia berbicara tidak karuan. Wa minhum man uqida falam yatuk al-qiyam. Di antara mereka ada yang terduduk dan tidak mampu berdiri. Wa minhum man utukila lisanuhu falam yatukil kalam. Di antara mereka ada yang kaku lisannya sehingga dia tidak bisa berbicara. Wa minhum man ankara mautahu bil kulliyah. Bahkan di antara mereka ada yang mengingkari kematian beliau dan ia berkata beliau hanya dipanggil sesaat. Ini sikap para sahabat. Jadi mereka goncang. Musibah wafatnya Nabi SAW merupakan musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat berat. Para sahabat radhiyallahu anhum yang kita ketahui bagaimana keimanan mereka, bagaimana akidah mereka, mereka saja goncang. Mereka tidak bisa ya menerima kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sangat mereka cintai dan itu bisa kita rasakan. Ya, kalau ada orang yang kita cintai meninggal, ya betapa goncangnya hati kita, betapa sedihnya hati kita. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat goncang. Tapi bagaimana dengan Abu Bakar? Bagaimana sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu? Mauqifus Siddiq radhiyallahu anhu. Sikap Abu Bakar
radhiyallahu anhu. Man sa'a ayyara yakin Abi Bakrin fi ahfali sa'atihi. Siapa yang ingin melihat keyakinan Abu Bakar pada saat yang paling pahit. Man sa'a ayyara al-yakin al-ulwa al-mausul bi qayyumis samawati wal ar. Siapa yang ingin melihat keyakinan yang tinggi yang sampai kepada qayyum, zat yang mengurus langit dan bumi. Falyara hadzal yakin, maka silahkan dia melihat keyakinan ini, keyakinan Abu Bakar. Yauma du'iya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la. Pada hari Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil ke Rafiqul A'la. Fa ajaba wa rohala anil hayati wal ahya. Maka beliau memenuhi panggilan tersebut dan meninggalkan kehidupan ini dan orang-orang yang hidup. Yauma idzin takassafa hadzal jauhar. Pada hari itu terlihat sebuah mutiara. Yakinun la yud'if. Keyakinan yang tidak melemah, bal yatafawwaq, bahkan semakin tinggi. La yajza' bal yahtashid. Tidak berkeluh kesah, bahkan tetap membaja. Wala yanu'u tahta waq'id dorbati. Tidak jatuh karena hantaman pukulan. Bal yanhadu, bahkan tetap bangkit, tegak, lurus, dan kokoh. Liyahmil mas'uliyatihi, untuk memikul tanggung-jawabnya dan tugas-tugasnya. Kalau kita ingin melihat keyakinan Abu Bakar, kita ingin mengetahui bagaimana kuatnya keyakinan Abu Bakar, maka silahkan kita lihat keyakinan beliau atau sikap beliau di hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqafa yakin Abi Bakrin yauma wafatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waqfata ma kana yaqdiru alaiha siwa. Jadi keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu pada hari wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keyakinan yang sangat kokoh. Maka na yakdir alaiha siwah, yang enggak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Wa Abu Bakrin bis sunhi, sementara Abu Bakar ada di as-sunh. Kata Ismail, yakni di pinggiran Madinah. Kenapa Abu Bakar berada di pinggiran Madinah, malah jauh dari Rasulullah? Kata para ulama, karena Abu Bakar mengira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sembuh, beliau sudah sehat. Di waktu subuh, Abu Bakar mengimami para sahabat dan melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuka tirainya, melihat mereka yang sholat. Abu Bakar mengira Rasulullah sudah sembuh, padahal di waktu duha beliau meninggal. Faqama Umar yaqul, wallahi ma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun berdiri dan berkata, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal. Kata Aisyah, Umar berkata, wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa zaka. Demi Allah, tidaklah terbesit dalam hatiku kecuali itu. Beliau tidak meninggal. Wal yab'asannahu Allahu, Allah akan membangkitkannya. Lalu beliau akan
memotong tangan dan kaki-kaki mereka. Ini orang-orang yang menganggap beliau telah meninggal. Ini sikap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar mengingkari kematian Nabi SAW. Antum tahu siapa Umar? Umar itu orang yang terbaik setelah Abu Bakar. Umar itu orang yang punya karomah. Kalau setan ketemu dengan Umar, maka setan ketakutan. Setan tidak berani bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang punya keimanan yang luar biasa. Namun dia tidak bisa menghadapi cobaan ini. Musibah ini, musibah wafatnya Nabi SAW. Orang yang imannya kuat pun tidak bisa menghadapi cobaan ini. Umar mengingkari kematian Nabi SAW. Kalau Umar saja yang mengingkari kematian Nabi, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Makanya tadi dikatakan, ya para sahabat goncang. Faja Abu Bakrin, maka Abu Bakar datang. Fakasafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beliau buka kain yang menutupi wajah Rasulullah. Faqabbalahu, lalu beliau menciumnya. Abu Bakar berkata, bi abi anta tibta hayyan wa mayyita. Ayahku, sebagai tebusan untukmu. Betapa mulia dirimu pada saat hidup maupun mati. Walladzi nafsi biyadihi la yudhikuka Allahu al-mautataini abada. Kemudian Abu Bakar bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah tidak akan menimpakan kepadamu dua kematian selama-lamanya. Summa kharaja, kemudian Abu Bakar keluar. Faqal ayyuhal halif ala rislika yaksid Umar. Abu Bakar berkata, wahai orang yang bersumpah. Ya, maksudnya siapa? Umar. Ala rislik, sebentar. Tahan dirimu. Falamma takallama Abu Bakrin jalasa Umar. Tatkala Abu Bakar berbicara, Umar pun duduk. Fahamidallah Abu Bakrin wa asna alaihi. Abu Bakar memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkata, perhatikan perkataan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata. Ketahuilah, siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah tiada. Muhammad telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Namun siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Para pemirsa rahimakumullah, tidak boleh menyembah Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh. Karena beliau mati. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Kalau menyembah Nabi Muhammad saja tidak boleh, apalagi menyembah selain Nabi Muhammad. Jadi kita jangan gulu ya terhadap orang-orang soleh, sehingga gulu kita, sikap berlebihan kita mengantarkan kita untuk menyembah orang soleh tersebut. Ingat, yang membinasakan orang-orang sebelum kita adalah ghulu terhadap orang-orang soleh, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Waqal, kemudian Abu Bakar berkata, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Belum bawakan surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Jadi Nabi Muhammad pun akan mati. Tidak ada yang selamat dari kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Waqal, dan beliau juga membawakan
Firman Allah surat Al-Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul yang lain sebelumnya. Beliau bukan Tuhan, beliau hanya seorang rasul. Dan sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul yang sebelumnya mereka mati. Maka Muhammad pun akan mati. Sama seperti rasul-rasul sebelumnya. Jangan dikira beliau tidak mati. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum? Apakah jika dia mati atau terbunuh, kemudian kalian berpaling ke belakang, kalian murtad? Wa ma yanqalib ala akibaihi? Siapa yang berpaling ke belakang, siapa yang murtad? Fala yadurrallaha syai'a. Maka sekali-kali dia tidak membahayakan Allah. Allah sama sekali tidak rugi. Wa sayajzillahu syakirin, dan kelak Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Para pemirsa rahimakumullah, ini sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia menenangkan para sahabat. Apa yang dia sampaikan? Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mati. Beliau pun mati, sama seperti Rasul-Rasul yang lain, sama seperti manusia-manusia yang lain. Beliau menenangkan mereka dengan Al-Quran. Ya, ini pelajaran yang penting bagi kita. Ya, ketika kita ada masalah, ya masalah apapun, masalah yang besar, masalah yang kecil, maka selesaikanlah masalah itu dengan Al-Quran. Ketika masyarakat kita punya masalah, mereka kebingungan, maka selesaikanlah masalah itu dengan Al-Quran. Fanasajan nasu yabakun, maka orang-orang pun menangis tersedu-sedu. Mereka sadar bahwasanya Rasulullah SAW telah tiada. Mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka bersedih. Qala Ibnu Abbas, wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah hatta talaha Abu Bakrin. Demi Allah, seakan-akan orang-orang tidak mengetahui bahwasanya Allah telah menurunkan ayat ini hingga dibacakan oleh Abu Bakar. Fatalaqaha minhun nas kulluhum. Lalu orang-orang pun menerima ayat ini darinya. Fama asma'u basaran minan nas illa yatluha. Kata Ibnu Abbas, aku tidak mendengar seorang pun kecuali dia membacanya. Mereka membaca ayat ini. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabatum ala aqabikum wa ma yanqalib ala akibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Adapun Umar yang tadinya mengingkari kematian Nabi SAW, Umar berkata, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa ukirtu hatta ma tukilluni rizlayya wa hatta ahwaitu ilal ardi. Demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacakan ayat tersebut, maka aku pun langsung tersadar. Faukirtu, aku pun langsung tersadar. Kedua kakiku tidak kuasa menahan tubuhku. Hatta ahwaitu ilal ardi, hingga aku jatuh ke tanah. Lemes, ya. Kedua kakinya tidak bisa menahan tubuhnya. Dia pun jatuh ke tanah. Hina sami'tuhu talaha alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata. Ketika aku mendengar Abu Bakar membacakannya, aku pun sadar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Beliau telah meninggal. Musibah yang sangat besar. Musibah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya para pemirsa rahimakumullah,
maka hendaknya kita ingat musibah ini, kita ingat ujian ini. Insya Allah musibah yang kita alami, ujian yang kita alami akan terasa ringan. Ternyata ada musibah yang lebih besar lagi. Itu musibah wafatnya Nabi SAW, di mana para sahabat tidak kuat ya menerima ujian ini, ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengingkari kematian Nabi. Berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu ini sahabat yang Masya Allah luar biasa. Kita akan tahu bagaimana ya Abu Bakar kalau kita membaca sirah beliau. Wa hakadza kana yakin Abi Bakrin yusbih ainas sokri. Demikianlah keyakinan Abu Bakar mirip dengan mata elang. Keyakinan Abu Bakar yusbih mirip dengan mata burung elang. Yaqa fi aqal min lahmil basar ala kalimati sirri allati sataruddul himam al-munsahiqah tahta wata'atil faji'ah. Dalam waktu kurang dari sekejap telah menemukan kata kunci yang berhasil mengembalikan semangat yang memudar di bawah tekanan peristiwa besar yang terjadi secara tiba-tiba. Jadi elang itu kan matanya sangat tajam. Dia bisa melihat ya sesuatu dari kejauhan. Keyakinan Abu Bakar seperti mata elang. Dalam waktu sekejap dia bisa menemukan kata kunci. Bagaimana cara ya mengembalikan semangat para sahabat? Dia sampaikan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, sehingga para sahabat menerima kematian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ila wa'yin qadir yastakbil tabi'atihi al-jusam wa ya'bur azmatul maut bisalam, kepada pemahaman yang mampu menyambut masa depan dan tanggung jawabnya yang agung dan menyeberangi krisis kematian dengan selamat. Izan, jika demikian, ya khailallah irkabi, wahai pasukan berkuda Allah, bergeraklah. Wa ya rayatallahi irtafa'i, wahai panji Allah berkibarlah. Wa ya hamalata hadhihi rayah kumu, wahai para pembawa panji bangkitlah. Inhadu, berdirilah. Wasilu rihlatas syamsi al-musriqah, lanjutkanlah perjalanan atau perjuangan di bawah cahaya yang terang. Ingat, wafatnya Nabi SAW itu bukan berarti perjuangan telah berakhir. Perjuangan kita masih panjang. Perjuangan kita masih panjang. Lanjutkanlah perjuangan. Laqad fa'ala yakin Abi Bakrin fis sahabah ma fa'ala wastaqbalu al-amra bil azmi al-ayyidi. Keyakinan Abu Bakar telah menyadarkan para sahabat. Akhirnya mereka pun menyongsong masa depan dengan tekad yang membaja. Masya Allah, mereka lanjutkan perjuangan ya, sehingga Islam menyebar di mana-mana, bahkan Islam sampai ke negeri kita Indonesia. Hendaknya kita ya menghargai perjuangan para sahabat. Mereka terus berjuang dan kita pun ya tentunya terus berjuang untuk menyampaikan ajaran Nabi SAW, untuk menyampaikan agama Islam. Kita tidak boleh menyerah ya, walaupun kita diuji dengan ujian-ujian yang berat ya, mungkin ada ulama yang meninggal atau ada ustadz yang meninggal ya. Kita jangan sampai berputus asa, bersedih kemudian berputus asa dari melanjutkan perjuangan. Ini barangkali ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil banyak faedah dari sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.